Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai user management. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abil Fajri Musyono dan rekan saya Anin dan Niko. Selanjutnya, langsung masuk kepada materi, yaitu apa sih itu user management? User management adalah sebuah sistem untuk mengelola identitas pengguna di dalam sebuah jaringan atau sistem komputer. Tujuan utama dari user management adalah untuk memastikan bahwasanya hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Analoginya yaitu seperti kunci dan hak akses di sebuah gedung perusahaan, yang dimana tidak semua orang boleh masuk ke dalam ruang server. Kemudian selanjutnya adalah konsep triple AAA. 1. Authentication atau autentikasi, yaitu adalah proses pembuktian identitas, yaitu adalah siapa Anda. Contohnya seperti input username dan password, sidik jari, atau kata sandi. Yang kedua yaitu authorization atau otorisasi, itu adalah penentuan hak akses, apa yang boleh Anda lakukan. Contoh, user A hanya bisa baca dokumen, user B hanya bisa mengedit. Kemudian yang ketiga yaitu akunting atau pencatatan, itu adalah pengawasan aktivitas, yaitu apa saja yang Anda lakukan, yang dimana contohnya yaitu mencatat waktu login, durasi, dan data yang diakses untuk keperluan audit dan atau keamanan. Oh, wow. Masih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan user atau user level. Yang pertama ada administrator atau full, memiliki akses penuh untuk mengubah konfigurasi sistem, menambah atau menghapus user lain. Yang kedua yaitu ada operator atau write, bisa melakukan perubahan data atau konfigurasi tertentu namun terbatas, tidak bisa mengelola user admin. Yang ketiga ada guest atau viewer, hanya memiliki hak akses untuk melihat informasi tanpa bisa mengubah apapun. Selanjutnya yaitu ada implementasi user management di dunia nyata. Yang pertama itu ada hotspot atau captive portal, sistem login saat kita menggunakan wifi public yang seperti ada di kafe, di kampus, di sekolah atau di perusahaan. Yang kedua ada manajemen user mikrotik, mengatur siapa saja yang boleh masuk ke pengaturan router. Yang ketiga ada voucher internet, user management yang berbasis waktu dan kuota, sering digunakan di RT atau RW atau di perumahan. Terima kasih. Kelebihan dari user management. Yang pertama, keamanan berlapis atau security. Ini mencegah akses ilegal dan membatasi hak akses internal untuk meminimalisir risiko human error. Yang kedua, optimasi sumber daya atau efisiensi, pengaturan bandwidth, kuota data, dan durasi akses secara otomatis agar distribusi sumber daya lebih adil. Yang ketiga, audit dan akuntabilitas atau traceability. Rekam jejak aktivitas seperti log system memudahkan pelacakan penanggung jawab jika terjadi kendala atau pelanggaran. Yang keempat, efisiensi administrasi atau centralized. Pengelolaan data pengguna seperti tambah, ubah, hapus dilakukan secara terpusat dan instan. Kelima, kepatuhan atau compliance. Memenuhi standar regulasi keamanan data melalui identitas unik bagi setiap pengguna. Jadi, user management bukan sekedar pembatasan, melainkan cara agar sistem berjalan lebih aman, teratur, dan profesional. Kesimpulan dari user management adalah user management bukan sekedar pembuatan username dan password, tapi fondasi keamanan dan manajemen sumber daya dalam jaringan. Dengan sistem ini, administrator memiliki kendali penuh untuk mengatur siapa yang berhak masuk, apa yang bisa mereka akses, dan memantau setiap aktivitas yang terjadi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.